PT Java Global Futures merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menyediakan sarana dan pelayanan transaksi produk keuangan dan komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif. Visi menjadi sebuah perusahaan pialang terbaik yang memberikan pelayanan luar biasa kepada klien-klien kami yang semakin meningkat di pasar domestik dan internasional. Misi untuk menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah diakses dan layak bagi semua investor. Izin dan legalitas Bapepti, JFX, dan KBI. Produk multilateral dan produk SPA. Menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia. Keamanan dana nasabah. Memberikan fasilitas edukasi melalui webinar, training, dan forex jarak jauh. Memberikan news dan analisa setiap hari. Mari bergabung dengan Java Global Futures. Halo Sobat Traders, pernah punya masalah dalam bertrading atau bingung mau trading dari mana? Yuk join di komunitas Forex Pro. Dengan bergabung bersama kami, Anda bisa mendapatkan full support dari kami, mulai dari informasi forex setiap harinya, lalu ada webinar di setiap minggunya, dan tidak kalah penting, sinyal terbaik dari analis-analis kami di setiap harinya. Untuk bergabung bersama kami, Sobat Traders tinggal klik link di bawah, lalu akan muncul halaman seperti ini. Sobat Traders tinggal klik pendaftaran member baru, lalu akan dimintakan untuk share kontak Sobat Traders. Sobat Traders tinggal klik share kontak, lalu akan dikirimkan link untuk bergabung bersama kami. Selamat datang di Forex Pro. Trading terus bersama kami, profit terus bersama kami, trade by yourself and safe trading. Mau lihat ini arah pasar mau kemana ya, kita bisa mau perkirakan level D-nya itu sampai di mana. H1 dan M30 ini, oh ini nih rata-rata dekat sini nih. Ini terendahnya nih hampir sama nih. Di sini kita pasang coba garis horizontalnya. Jadi kemunculan pin bar ini ya Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan signal untuk reversal. Ini akan saya paparkan mengenai cara saya nanti hari Rabu untuk live trading ya, menggunakan metode Stodax yaitu stokastik dan ADX ya. Nah, contohnya di sini kita bisa melihat bahwa tren ini ada sudah jenuh jual, ada kemungkinan untuk turun ya.
Tapi di sini kita sudah lihat dibantu dengan zigzag juga ya. Jangan lupa dan jangan ketinggalan. Mari trading bersama saya, Lindu Sang. Bergabung dengan kami di acara webinar malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya menyapa juga buat Ibu Monica, Pak Satrio, Pak Susanto Tan dan Ibu Widya yang sudah sering join bersama dengan kami di Forex Impro. Saya dari Leonie Margaret dari Forex Impro. Bersama pada malam hari ini saya ditemani dengan Pak Lindu yang akan membawakan materi webinar. Adapun acara malam hari ini dengan topik webinar adalah mengenai belajar membaca pola candlestick penentu profit. Sobat traders, malam hari ini acara webinar bekerja sama dengan Forex Impro dan Java Global Future, di mana Java Global Future merupakan broker lokal yang resmi, aman, dan terpercaya. Oke, Sobat Traders, acara malam hari ini webinar akan dibawakan selama 30 menit ke muka. Nanti setelah acara pemaparan dari Pak Lindu akan diberikan waktu kesempatan untuk sesi tanya jawab. Jadi Sobat Traders yang mau bertanya seputar materi yang akan disampaikan, mohon untuk dapat menuliskan di dalam kolom komentar atau bisa meng-unmute suaranya dan silakan langsung bertanya kepada Pak Lindu. Kemudian mungkin diinformasikan buat Sobat Traders yang sudah join webinar malam hari ini diminta untuk menggunakan ID Google Meet-nya sesuai dengan nama lengkapnya. Karena kalau tidak sesuai dengan nama lengkap, mohon maaf, admin akan meremove. Oleh karena itu, Sobat Traders boleh menuliskannya di kolom komen dengan nama lengkapnya. Baiklah, malam hari ini kita akan memulai acara pemaparan materi webinar yang akan disampaikan oleh Pak Lindu. Silakan Pak Lindu. Pak Lindu, silakan. Terima kasih Bu Leoni. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Kali ini kita akan belajar mengenai pola candlestick. Banyak sih candlestick ya polanya. Tapi kita pelajari yang umum aja ya. Yang biasanya bisa dibilang nggak 100% sih. Bisa dibilang sekitar 80-90% ya bisa menghasilkan profit ya, karena bisa menggambarkan arah pergerakannya kemana, baik jangka panjang maupun jangka pendek ya. Nah biasanya sih candlestick ini bisa untuk yang arahnya yang jangka panjang. Saya coba present dulu. Oke. Coba kita langsung masuk ke pola candle-nya ya, Bapak Ibu sekalian. Ini saya udah layar penuh, bisa dilihat penuh slide presentasinya, Bapak Ibu sekalian. Ibu Leoni, supaya mudah dibaca ya Pak. Kelihatan ya satu tampilan ya, udah ya. Oke. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita mau pelajarin yang pertama pola-polanya ini sebenarnya berdasarkan ada yang badannya bagaimana, sumbunya seperti apa gitu ya. Nah, dari situ kita bisa melihat kekuatan arah trennya ya. Misalnya contohnya ini ada gambar yang kelihatan bodinya full, nggak full sih ya. Cuma maksudnya besar
dibandingkan dengan sumbunya yang kecil ini, ya. Ini baik bar candle bearish maupun candle bullish. Jadi kalau kita lihat ukuran badan candlestick, ya, kita bisa mendapatkan informasi mengenai kekuatan dari masing-masing candlestick tersebut. Jadi jika badannya memanjang, ya, ini badannya memanjang, berarti momentum atau peluang dari candle tersebut sedang menguat, ya. Candlenya apa? Candle bearish atau candle bullish gitu. Namun jika badannya mengecil, maka momentum juga makin pelan, ya. Nah, kita lihat ini, ya, bodinya ini besar, memanjang, lebih besar daripada sumbunya, ya. Ini candle apa? Candle bearish, candle turun. Nah, ini peluangnya untuk berikutnya biasanya kuat untuk turun. Karena apa? Karena ini besar kekuatannya untuk turun, dilihat dari bodinya, ya. Nah, kalau bodinya ini besar juga yang naik, ya, dia ada kecenderungan untuk berikutnya masih naik. Seperti itu, ya. Jadi kalau dilihat ini penuh, biasanya begitu ganti grafik, ada peluang dia untuk meneruskan kenaikannya. Seperti itu. Ya. Terus oke. Kemudian ya. Oke. Nah, untuk maaf, ini tampilannya. Untuk yang ini, sinyal candlestick dilihat dari panjang sumbunya. Jadi kalau tadi dibilang, ya, jika badannya mengecil, maka momentum juga makin pelan. Jadi kekuatan naik atau turunnya makin pelan. Ada kemungkinan berbalik, ya. Makanya kita lihat ini. Nah, dilihat dari panjang sumbu, ya. Jadi panjang sumbu atau ekor candlestick berkaitan dengan volatilitas harga, fluktuasi maksudnya. Sumbu panjang menandakan harga yang bergerak cepat selama durasi candlestick, tapi mendapat penolakan akibat adanya perlawanan. Jadi ini sempat tadinya naik nih, tapi kemudian terjadi penolakan sehingga akhirnya terus kemudian turun. Nah, biasanya ini yang dipakai untuk melihat kondisi bahwa pergerakan harga berikutnya akan reversal. Jadi misalnya harganya tadi naik, kalau melihat grafik ini, ya, candlestick ini, berikutnya biasanya akan berbalik. Demikian juga kalau tadinya grafiknya turun, ya, terus kita lihat grafik ini kan berarti kan sempat tadinya meneruskan penurunan. Tapi kemudian kekuatannya mulai hilang, terjadi perlawanan, di sini akhirnya berbalik naik. Nah, berikutnya biasanya akan naik pergerakannya. Ya. Jadi yang tadi itu ini disebut pin bar, ya. Pin bar itu ada syaratnya ini, bodinya kecil. Ini body. Ya.
bodinya kecil, ekor panjang di satu arah. Ya. Jadi bukan di dua arah, ekornya panjang, di satu arah. Ya kan bisa ada yang ekor panjang ke bawah, panjang ke atas kan. Tapi ini yang panjang hanya satu arah. Ya. Nah, kemudian jika untuk buy, ekornya biasanya di bawah. Ya, karena ini dari candle turun dulu ya. Terus sempat melanjutkan turun, terus kemudian berbalik. Ya. Jika untuk sell, ekornya biasanya di atas. Nanti kita akan lihat grafiknya. Nah, panjang ekor itu minimal 2 kali bodinya. Ya. Bukan hanya 2 kali malah, bisa sampai 3 kali bodinya. Semakin panjang ekornya, semakin bagus nih, bisa ngelihat reversalnya. Ya. Jadi, panjang ekornya 2-3 kali. Ya, nggak cuma 2 kali, 2-3 kali ukuran badannya. Nah, kita lihat. Ini contohnya. Ya. Sebenarnya efek dari candle ini, seperti yang tadi saya bilang, momentumnya itu kan besar kan ya, sehingga masih kuat dia mendorong untuk naik. Ya, ini makanya kan masih sempat naik juga, bisa sampai seukuran badan ini ya, naik, masih kuat didorong oleh karena candle ini. Tapi ketika sampai di sini ya, mungkin karena ada tahanan ya berdasarkan yang grafik yang sebelum-sebelumnya ya, sehingga tertahan di resisten, akhirnya berbalik. Nah, membentuk pin bar seperti ini. Nah, kalau terbentuk pin bar seperti ini, sehabis tren naik, maka biasanya berikutnya akan berbalik turun, reversal. Itu bisa kita lihat, bisa kita cari ya, kadang di time frame berbeda-beda, bisa kita cari di daily, ya kalau ketemu di daily, oh berarti besoknya nih akan reversal. Kalau kita lihat di H4, berarti oh candle berikutnya nih, kita tunggu berapa jam lagi nih, seperti itu. Candle H4 ini berakhir, seperti itu, ya. Nah, ini juga turun. Kekuatan candle ini mendorong untuk dia terus turun, namun sampai batas tertentu terbatas oleh support yang kuat, yang sulit mungkin untuk ditembus, akhirnya berbalik. Nah, kemudian hasilnya adalah candle seperti ini. Nah, ini memungkinkan untuk berikutnya itu candle akan bergerak reversal, bergerak naik. Ya, jadi kita lihat sehabis tren kalau muncul pin bar, diprediksi berikutnya akan berbalik. Ya, nah ada juga candle doji namanya. Candle doji itu adalah kalau kita lihat ada sumbu atas maupun sumbu bawah itu sama atau hampir sama panjang. Ya kan kita nggak bisa ngukur panjangnya berapa ya. Jadi saya katakan sama atau hampir sama panjang. Nah bodinya nih di tengah-tengah. Bisa kotak atau bisa tipis bodinya gitu ya. Nah, kalau ada candle ini akan susah ditebak arah pergerakannya sebenarnya mau kemana. Karena kekuatannya sama kuat ini. Ya. Jadi, bagaimana dong untuk menentukan pergerakan harga berikutnya? Nah, kita bisa pakai ini, ya. Jadi kita bisa pakai garis horizontal, kita taruh di atas,
maupun di bawah. Ya, di bawah sumbu, bukan di body ya. Di atas maupun di bawah. Kita taruh garis horizontal. Nanti akan kita lihat grafik berikutnya ketika muncul, oh ini muncul. Ya, kira-kira naiknya kemana? Kira-kira naik atau turun nih? Ketika naik, oh kuat nggak nembus ini? Jadi jangan pernah kita untuk ambil posisi dulu. Kalau kita belum lihat dia menembus atau enggak. Ya. Jadi ketika kita lihat bahwa grafik itu akhirnya menembus posisi tertinggi maupun terendah dari doji tersebut, maka barulah kita ambil posisi buy atau sell. Ya. Jadi yang pertama tadi ada pin bar, ini berikutnya doji. Doji ditentukan berdasarkan higher atau lower doji tersebut kita untuk ambil posisi. Nah, ini sobat trader sekalian, kita bisa lihat di sini contohnya. Ya, ini ya. Ini ada dua doji, sobat trader sekalian. Ini ada dua doji. Ya. Hampir sama. Ini kita bikin garis horizontal. Di candlestick itu ada garis horizontal. Kita taruh di atas dan di bawah. Tembus kemana nih? Tembus bawah atau tembus atas? Nah, ternyata tembus atas di sini. Nah, kita bisa ambil posisi buy. Oh, gimana nih? Kalau ternyata grafiknya malah turun, kayak begitu. Nggak apa-apa, turun. Ya, selama belum melewati ini, ya, yang terendah dari doji ini, itu nggak masalah. Makanya kalau kita ambil posisi buy di sini, kita bisa stop loss. Ini sebenarnya ini di sini nih, yang paling tepat ya, stop loss-nya, bukan di sini. Jadi stop loss-nya ini di bawah horizontal doji ini. Ya. Jadi kita bisa buy di sini, pasang stop loss di bawah doji ini, ya. Taking profit-nya di mana? Tinggal kita tentukan, ya. Kalau di sini kan kita nggak lihat patokan posisi tertinggi dari grafik lain, ya. Tapi kalau kita bisa lihat posisi tertinggi dari grafik yang sebelumnya, ya, kita bisa jadikan itu sebagai target taking profit-nya. Ya, seperti itu, sobat trader. Nah, tadi ada pin bar, ada doji gitu. Ini sekarang engulfing. Ya, kalau misalnya, aduh susah banget sih namanya gitu, nggak usah dihafalin nama-nama ini ya. Tapi hafalin aja polanya nih, syarat-syaratnya. Ya, kalau tadi kan pin bar bagaimana syaratnya, terus doji bagaimana syaratnya. Nah, ini engulfing. Ya, engulfing itu ada begini, ada kalau tadi bisa berdiri satu grafik ya, kalau ini harus dua grafik sebagai patokan, nggak bisa hanya satu grafik ya. Apalagi ini dua-duanya bisa dibilang bodinya besar ya dibandingkan sumbunya, ya kan? Kelihatannya kan berarti kekuatannya sama nih, ya. Nah, sobat trader, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat ini bodinya, ya. Ini bodinya candle turun. Lalu di sini ada candle naik. Nah, body candle naiknya ini, ya, atau candle kedua, ini menutupi candle ini. Candle turun ini, ditutupi. Jadi diselimuti, gitu ya. Nah, pertanyaannya, ini menyelimuti apa maksudnya? Body atau sumbunya? Ya, sebenarnya ini cukup menyelimuti akan body yang pertama ini.
Tapi kalau ternyata yang candle kedua ini menyelimuti semuanya, ya, maksudnya sampai tertinggi dan terendah dari grafik sebelumnya, itu lebih bagus, ya. Jadi kekuatan, kalau ini kan habis grafik turun, yang menyelimuti ini grafik naik, ya. Jadi kekuatan naiknya bisa lebih besar kalau ini menyelimuti yang ini. Ya, jadi candle kedua menutupi candle yang pertama. Apa ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan, Pak? Mungkin ada salah. Aku bisa di Oh, apa aku ngambil dia. maaf Pak, tolong di mute itunya Pak. Saya kira bertanya. Oke, yang berikutnya, ya, yang berikutnya ada candle tadi engulfing, ya. Ada candle ini morning star, ya. Ini dalam kurung ini doji, maksudnya ini doji, ya. Jadi candle ini juga bersifat reversal, maksudnya pembalikan, ya. Jika ada ini candle pertama, kemudian ada candle doji ini, ya, yang biasanya nggak jelas itu. Nah, kemudian ada candle berikutnya nih. Jadi kalau tadi engulfing itu 2 candle, ini Morningstar 3 candle, ya, yang tengah itu kayak doji, ya. Nah, kalau ada seperti itu, misalnya ini grafik turun, ya, kemudian ada doji, kemudian ada grafik naik. Nah, kalau ada seperti ini, ada doji, kita bisa kasih garis horizontal dari MetaTrader kita di kira-kira tengah-tengahnya grafik ini, grafik pertama tadi, ya, grafik sebelum doji. Kita taruh di tengah dari bodinya, ya, bukan dari antara higher dan lower, tapi dari bodinya. Ya, nah, ketika ada muncul grafik ketiga, misalnya ini naik, ya, setelah turun tadi terus ini misalnya naik. Kalau ternyata dia tidak mampu melewati garis yang dimana 50%-nya dari candle ini, maka prediksinya dia bisa berbalik lagi untuk balik lagi turun. Jadi meneruskan penurunannya. Nah, tapi kalau melewati 50% dari body ini, ya, maka candle berikutnya diprediksi dia akan meneruskan kenaikannya. Ya. Jadi kalau akhirnya ini melewati 50%-nya body ini, maka dia akan meneruskan kenaikannya. Ya, itu Morningstar, pola-polanya. Jadi kita hafalin pola-pola ini, ya. Banyak sekali pola-pola, tapi ya yang kita bisa hafalkan ini, pola-pola ini, ya. Nah, kemudian ada juga harami. Harami itu hamil, gitu, ya. Jadi ibaratnya ini ibunya, ini anak dalam kandungan nih, ya, begitu. Jadi kalau ada candle yang keduanya ini itu ada di dalam, bisa dibilang di dalam bodinya candle yang pertama, maka prediksinya apa? Kalau tembus ini
tembus candle 1 ini atau tembus candle 2 ini. Tembus candle 1 tertinggi atau terendah. Ya. Jadi berikutnya misalnya pergerakan harganya ternyata melewati ini. Berarti dia buy. Melewati ini, ya, berarti sell. Nah, kalau candle ini bodinya lebih tipis lagi, lebih kecil, itu lebih baik, ya. Itu lebih baik karena biasanya pergerakannya nantinya berikutnya akan lebih kuat, ya. Jadi ini dikatakan candle 2 bisa doji lebih baik, ya. Doji itu hampir nggak ada bodinya gitu, cuma kayak garis tipis begitu, ya. Jadi seperti ini tadi. Jadi kalau muncul di harami seperti ini, ya, itu bisa lebih bagus lagi nanti hasilnya gitu loh, naik atau turunnya, ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini ada kumpulan doji-doji di sini. Rupanya nggak sanggup tembus resisten ini. Ya, tinggal dilihat dia sebenarnya benar kuat nggak nembus resisten atau nembus ini paling bawah lowernya doji ini. Ternyata yang terjadi adalah ketika muncul grafik ini dia nerobos daripada terendahnya doji ini. Sehingga apa? Berikutnya adalah pergerakan harganya terus turun. Ya. Ya mungkin bisa misalnya di H4 atau H1 turunnya itu istilahnya cuma 1 candle atau 2 candle. Tapi paling enggak kita bisa untuk ngambil posisi, ya. Bisa aja memang jangka panjang, nanti akan saya tunjukkan ya. Ada yang jangka, ada yang maksudnya candlenya sampai berapa gitu, panjang naik atau panjang turun gitu ya. Tapi ada ya yang cuma seperti ini, setelah ada penerobosan cuma 1 gitu ya, terus balik lagi. Ya, tapi kalau secara jangka panjang akhirnya apa? Terus turun lagi sih. Ya. Jadi ada yang jangka pendek, ada jangka panjang. Kalau jangka pendek ya cuma 1 candle ini. Kalau jangka panjang ya ini bisa dilihat. Ternyata memang benar turun terus itu. Ya. Nah, kemudian ini juga ada bullish engulfing. Nah, bullish engulfing ini kan kita lihat dari bodinya ya. Nah, body candle kedua ini ya itu sama terendahnya ini sama dengan bodinya yang di bawah ini, grafik yang pertama. Tapi body atasnya yang grafik kedua lebih besar daripada body grafik yang pertama. Slide-nya belum diganti, slide-nya nih Pak Lindu. Kenapa? Slide-nya belum diganti Pak, tanya Pak. Mungkin dibantu. Udah. Ini bagian yang grafik, bentar ya, belum masuk ya. Coba. Nah, ini tampilannya bentuk grafik sudah bukan MetaTrader, masih slide ini, masih slide. Ya. Ada grafik ini udah kelihatan Bu Leoni? Kecil aja sih. Mungkin bisa dibantu apakah Sobat Traders bisa lihat lebih dengan jelas? Kalau mungkin tidak bisa diinfokan saja. Semua jelas nih Pak, bisa di respon. Kelihatan? Ada tampilan Jelas, satu katanya. layar nggak Bu? Tampilan Jelas satu katanya, layar ya? Pak Firman, info jelas katanya. Oh Silakan. iya. Soalnya Dibuka ini ya Pak. ya Mungkin ada yang mau terkadang tanya, jadi mungkin boleh dikasih sedikit pertanyaan oleh para
Sobat Traders mau tanya nih Pak Lindo, setelah penjelasan yang mungkin cukup panjang tadi. Oh ya, nanti kalau ada yang mau ditanya bisa ditulis di kolom komen ya, di yang ada di itu, di bagian kolom komen itu ya. Tadi sih ada yang komen nih Pak, katanya yang grafik kelihatannya, yang grafik kelihatan tapi yang setelah Morningstar tadi nggak kelihatan. Yang setelah Morningstar. Iya. Oh, yang Harami tadi nggak kelihatan. Oke. Tadi Pak Robit Saya ulangin ya. Nah, ini ya, yang Harami kelihatan ya. Oke. Yang Harami ini, saya ulangin lagi sedikit ya. Ini seperti anak di dalam kandungan ibunya ya. Yang pertama ini kayak ibunya, ini anaknya yang kedua ini ya. Nah, kalau melihat seperti ini, ya, ini untuk menentukan kita mau buy atau sell itu kita menunggu tembus candle 1 nih, tembus higher-nya atau tembus lower candle 1 ini. Jadi kalau tembus higher-nya kita bisa buy. Kalau tembus low-nya kita bisa sell. Nah, kalau yang kecil ini bentuknya seperti doji, ya, bentuknya seperti ini. Doji itu hampir nggak ada bodinya ya, hampir nggak ada tubuhnya. Jadi kayak garis aja ya. Jadi kalau ini nanti nggak ada bodinya, ya, atau berupa garis aja, itu lebih baik. Ya, karena nanti hasilnya lebih bagus. Ya, jadi kalau bentuknya doji hasilnya lebih bagus. Ya, jadi kalau menemukan ini kita tinggal sabar menunggu pas candle berikutnya gitu ya. Kalau misalnya candle berikutnya, ya misalnya candle ketiga belum juga nembus ini, tinggal tetap ditunggu saja dengan sabar sampai akhirnya break up atau breakdown dari candle ini yang jadi ibunya. Ya, bisa aja ini jadi ada kembar 2, kembar 3 gitu ya. Jadi seperti itu. Pokoknya ditunggu benar-benar keluar ya, keluar atas atau keluar bawah baru kita ambil posisi buy atau sell. Ya. Pak Lindo. Ya. Ada pertanyaan katanya Harami dan Inside Bar apa bedanya ya Pak? Apa? Harami dan Inside Bar apa bedanya ya Pak? Harami dan Inside Bar. Ya. Harami dan Inside Bar. Inside itu kan di dalam. Ya. Ini kan sebenarnya ini di dalam ya. Jadi bisa dibilang nggak ada bedanya juga ya. Inside itu kan di dalam ya. Maaf, ini saya gedein dulu. Ya. Hampir bisa dibilang nggak ada bedanya ya. Inside itu kan berarti di dalam seperti itu ya. Ya, ini bisa di tengah, dia bisa nantinya di bawah gitu. Di bawah itu kan inside gitu ya. Kalau ini cenderung yang Harami ini begini di tengah gitu ya. Ya, inside itu kan di dalam ini ya, bisa di bawah, bisa di atas gitu ya. Biasanya kan ada candle misalnya ini candle yang besar ya. Terus kemudian ada candle yang kedua di sini ya. Candle kedua misalnya naik gitu ya. Atau ini misalnya candle naik, ini candle turun di sini misalnya candle turun, ya, 2 candle nih ya. Berikutnya apa? Ya berikutnya candlenya akan turun, ya turun ke arah misalnya ini posisi terendah ini gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi insight itu di dalam, tapi ya bisa istilahnya nanti ada yang di atas atau di bawah gitu. Biasanya kalau muncul itu dia meneruskan pergerakannya. Kalau Harami ini kan nungguin ya, nungguin lewatin atas atau lewatin bawah
seperti itu. Kayak gitu. Ya. Kita teruskan dulu yang ini. Ya. Pak Rindu, ini diinfo oleh, mohon maaf ini dengan Google ID The Big Call itu boleh dibantu nama lengkapnya. Kemudian beliau bertanya mengenai slide-nya, dia info slide-nya ini belum pindah nih Pak, tadi yang stack di page 9. Oke, ya ini Google Meeting-nya ada masalah. Karena di tampilan saya sih sudah gitu ya. Di bagian mana katanya Bu? Di bagian tadi stack di page 9. Di Page page 9. Stacknya kayaknya di situ Pak, karena tadi stack di page 9. Page 9 di handle reversal. Kalau begitu ini deh, saya nggak usah yang layar penuh ya, ini aja ya. Langsung tampilan ini. Supaya nggak hilang-hilang, jadi langsung ngelihat semua. Kayaknya ada masalah Google Meeting-nya untuk nangkep tampilan layar yang penuh kalau misalnya kita langsung pencet yang F5 gitu ya. Begitu ini saya perbesar saja sebentar. Tampilannya ya saya perbesar aja begini. Nah, lebih enak mungkin seperti ini ya. Nah, gitu ya. Nah, tadi ini yang halaman 9 tadi mengenai engulfing ya. Yang ini engulfing itu yang kedua kalau menyelimuti yang pertama ini berarti dia akan lanjut pergerakannya sesuai dengan grafik yang kedua ya, diselimuti, ditutup ya bodinya. Nah, kalau ini grafik yang ketiga ini ya harus menembus 50% dari body yang pertama ya. Jadi yang sebelum doji ini ada grafik. Nah, kita kasih garis horizontal di body yang pertama ini. Jadi kalau berhasil dilewatin ya dengan grafik yang naik ini dia terus naik. Tapi kalau nggak lewat 50% ini dia balik lagi turun seperti itu. Ya. Nah, sedangkan kalau harami ya ini ada patokan yang kecil ini, jadi ngambil posisi buy atau sell adalah kita harus sabar, kita pasang ya garis horizontal itu di candle yang pertama ini di higher-nya atau lower-nya seperti itu ya, sehingga apa, begitu break higher kita bisa buy, begitu break lower kita bisa sell ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ini yang grafik, ada contohnya yang engulfing nih. Jadi yang ini ada dua grafik, setelah grafiknya naik, nah kemudian ada grafik kedua ini yang grafik turun. Grafik kedua ini membungkus body, membungkus badan daripada grafik yang tadi naik ini. Sehingga apa? Berikutnya pergerakan harganya adalah turun. Nah, mungkin turunnya kemana targetnya sesuai dengan terendah ini. Tapi kalau ternyata lewat, ya kita terusin sesuai dengan target misalnya terendah ini. Masih lewat juga berdasarkan terendah ini, gitu ya. Jadi target-targetnya kita lihat berdasarkan higher maupun lower grafik berikutnya. Higher maupun lower grafik sebelumnya. Ya, contohnya ini juga. Ya, kalau nggak tembus balik turun dia ke arah sini seperti itu ya. Oke sobat trader, maaf
Batu, Bapak The Beko Olin dengan nama siapa ya? Mohon maaf Pak. Mungkin boleh dituliskan di kolom komen. Terima kasih. Oke. Sebentar. Saya perkecil dulu. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke MetaTrader, ya. Kita lihat oh ini kayak sepertinya ada pertanyaan ya. Oh enggak, sebentar. Kita coba masuk ke MetaTrader. Ya, kita bisa lihat ini di H4-nya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini kita bisa lihat. Ya, ini di gold nih. Ada ini pin bar panjang sekali ya ekornya. Ya. Ini dari grafik turun tadinya. Nah, karena sebelumnya grafik turun, maka setelah pin bar ini ya kan sempat kedorong tuh jauh. Tapi kemudian berbalik naik ya. Nah, ini kenapa? Sebentar kita perkecil dulu. Ya, kalau kita lihat, sorry. Ya, ini Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan lower ini, ya, kita akhirnya lihat ini kenapa turunnya dia sampai sini, terus mulai berbalik ya, nggak sampai pas di sini sih, tapi mendekati, akhirnya terus mulai berbalik, ya, karena ada patokan ini, ya, bahkan bisa dilihat juga, ini berdasarkan terendah ini, persis pas, ya, turunnya sampai sini, ya, kita gedein lagi. Pak Lindu, ada pertanyaan nih Pak yang masuk dari Pak Satrio, bisa Pak? Ya, bisa. Candlestick ini berdasarkan teknikal, lalu berapa persentase estimasinya kira-kira? Itu sih Pak, dari Pak Biloyo. Terima kasih Pak. Oke, Bapak, sebenarnya ini bisa dipakai kan di forex dan di gold ya, tapi biasanya dia lebih bersifat agak jangka panjang ya. Misalnya kita biasa pasang di time frame H4 atau daily ya. Nah, akurasinya itu ya, contohlah ini gold ini ya, sehabis pin bar ini dia terus naik kayak begitu. Nah, memang ada ini seperti ini nih, pin bar ini ya, kayak begini ya. Tapi kenapa dia terus naik? Karena pin bar ini bukan dari yang harga turun gitu, terus kemudian balik naik gitu ya. Nah, kalau ini kan dari harga turun, ya, terus naik, ada bentuk ekor panjang ini, dia terus naik gitu loh, ya. Nah, tapi ini kan bukan dari harga turun ya, terbentuk pin bar ini, ya, makanya dia akhirnya setelah sempat turun ke sini, sesuai dengan lowernya ini, ya, turunnya sesuai dengan lowernya ini, dia balik lagi naik, ya. Nah, ini bisa dibilang saya nggak bisa menyebutkan 100%, tapi paling nggak 80% lah
ya, udah dibuktikan keakuratannya seperti itu, ya. Makanya saya katakan bahwa pola-pola yang tertentu tadi yang saya omong itu biasanya itulah yang menimbulkan pergerakan lebih besar naik ataupun turun, ya. Kadang kalau dilihat jangka pendek mungkin, oh ini cuma satu candle aja terus kok naik lagi gitu kan. Misalnya contoh ini engulfing, ya. Berikutnya apa? Turun. Karena apa? Grafik kedua ini bodinya membungkus grafik pertama ini nih, ya, yang di gold ini. Nah, akhirnya turun. Tapi berikutnya naik. Loh, kok naik? Harusnya kan terus turun. Namanya juga pergerakan grafik ini kan ada naik turun, ada tren, ada koreksi. Ya, memang ini sempat turun satu candle, habis itu terus naik. Tapi kalau dilihat nanti jangka panjang gitu ya, ini akhirnya kembali meneruskan penurunannya seperti itu. Jadi memang analisa candlestick ini lebih ke arah pergerakan jangka panjang kalau terlihat polanya seperti ini, kayak begitu. Ya, kalau misalnya ini menunjukkan turun, kalau naik ya koreksi seperti itu. Nah, contohnya ada ini juga, ini naik gitu kan. Kalau turun ya koreksi. Ya, sampai saat ini juga masih turun gitu ya. Tapi turunnya nggak melewati terendah ini nih, rata-rata terendah ini belum sampai kan. Ya. Nah, ini nanti kalau akhirnya ini muncul membentuk, ini kan sempat turun begini kan ya. Terus kalau dia nanti panjang turun, nanti lihat habis FOMC ya. Ini kan H4. H4 berarti muncul berikutnya nanti kan jam 9. Setelah jam 9 nanti jam 1. Nah, setelah jam 1 baru nanti kan antara jam 1 ke jam 5. Nanti terbentuk grafiknya gimana? Bisa saja dia turun terus ngebentuk ini nih. Ini time frame H4. Seandainya itu terjadi, dia turun nembus ini gitu ya, turun gitu kuat gitu nembus ini, terus balik lagi ya. Mungkin nembusnya misalnya kalau dia terus turun nembus ini, kuat nembus, nanti bisa dilihat aja antara jam 1 sampai jam 5 kalau memang mau mantengin gitu ya. Nih kalau kalau akhirnya turun sampai posisi sini terus nggak kuat, misalnya balik ya, ini kalau lewatin ini ya, kalau break ini ya, saya nggak tahu nanti kekuatannya apakah akan break ya, karena masih bisa dibilang ini sampai jam 9, berarti jam 9 ke jam 1, jam 1 ke jam 5, jadi dalam 2 candle berikutnya setelah ini, nanti akan terlihat apakah akan ada terbentuk lagi candle seperti ini. Kalau terjadi candle seperti ini, ya, yang misalnya candle jam 1 sampai jam 5 akhirnya terbentuk candle seperti ini, ya mungkin besok pagi kita bisa menikmati untuk kita ngambil posisi buy kalau itu terjadi ya. Nah, tapi kan kita nggak tahu nanti candle yang dibentuk seperti apa, itu tinggal kita lihat. Jadi kita perhatikan kalau ternyata terjadi seperti ini ya, nggak harus sampai sini tapi mungkin sampai sini, berarti besoknya kita siap untuk buy kayak begitu. Ya, tinggal kita perhatikan aja nantinya ya. Nah, ini engulfing ya. Polanya biasanya lebih agak panjang soalnya ya. Nah, di sini juga nggak ada yang ini sih apa? Ini inside nih, ini di dalam sini ya, tapi nggak ada yang harami. Jadi ya tinggal kita tunggu aja itu. Nah, coba kita lihat di mata uang lain ya. Misalnya, coba euro.
Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ini ada pin bar. Setelah turun, kemudian ada pin bar. Kenapa sih sampai sini nih terus balik gitu? Ini kan ini kuat, ini harusnya ngedorong gitu kan ya. Karena full body gitu, hampir full body. Ya karena ini posisi terendah ini. Ya jadi dia sampai sini terus akhirnya balik, berikutnya naik. Nah, ini juga ada pin bar kecil ini turun. Loh, tapi berikutnya kok ini malah naik? Iya, naik. Tapi nanti berikutnya bagaimana? Berikutnya ya bisa aja sampai turun kembali ke sini seperti itu. Ini kan berupaya untuk kembali turun ini. Nah, cuma belum melewati terendah ini ya. Posisi terendah yang ini, euro. Jadi untuk saat ini tinggal kita lihat aja. Sebenarnya kita lihat nanti pas setelah FOMC mungkin pergerakan berikutnya jadi lebih jelas seperti itu. Kalau enggak mas sekarang kayaknya konsolidasi terus ini bisa kita lihat kan. Pak Ibu. Ya. Dua pertanyaan terakhir ya Pak, karena sudah mau selesai, sudah mau jam 8:30. Pertanyaan dua terakhir ya. Kalau dihubungkan dengan BB, mungkin Bollinger Band, connect nggak Pak? Itu yang pertama dari Pak Sinaga. Kedua yang dari Pak Imam Ridho dikatakan, mau tanya apakah ini bisa diterapkan pada scalping? Kalau scalping susah ya, karena ini lebih jangka panjang. Jadi, tapi kalau istilahnya begini, misalnya muncul engulfing atau muncul tadi apa namanya, contohnya seperti apa? Muncul engulfing atau pin bar atau apa ya, misalnya ini nih ya, ini daily ya, terus besoknya ya udah berarti besoknya saya nge-buy gitu, tapi kan berarti enggak, ini bukan apa sih namanya tadi, scalping ya. Nah kalau scalping biasanya main di ini time frame lebih kecil, contoh nih ini M15 ya. M15. Oke. Nah, ada ini nih muncul nih dari turun gitu. Ya. Muncul ini. Ya. Berarti berikutnya akan naik. Oke. Ya, ketika muncul ini kita ambil buy misalnya. Lalu berapa coba kekuatannya? Memang sih ini terus naik gitu ya. Nah, tapi coba berapa kekuatannya kalau mau scalping? 14 poin, ya. Bisa juga seperti itu. Jadi mainnya di time frame yang lebih kecil, paling enggak M15, M30, seperti itu. Oh ya, ada tambahan kalau di Java ini saya kan pakai grafik Java ini ya. Trading itu pakai spread 0,4 poin ya. Jadi komisinya itu sekitar 0,5. Jadi 1 poin aja itu sudah BEP, break even point, balik modal. Jadi misalnya dapat 5 poin, berarti kurang 1, profitnya 4 poin. Dapat 3 poin kurang 1, berarti profitnya 2 poin. Nah, ini kabar baik nih buat scalper. Kalau misalnya tadi Pak siapa tadi yang mau main scalping ya, nah ini enak nih main di Java ya. Kebetulan tadi ada yang nanya scalping, ya saya promosiin aja Java ini, soalnya 1 poin aja udah BEP, apalagi kalau 2 poin, 5 poin, 10 poin ya, udah profit kayak begitu ya. Jadi bisa juga tuh 15 M30 main pakai akun Prime gitu ya. Nah, enak tuh scalpingnya tuh, bisa cepat balik modal profit malah. Kayak gitu. Itu tadi yang pertanyaan Bollinger udah dijawab ya. Ya, yang Bollinger, kombinasi dengan Bollinger ya. Kita coba misalnya tadi yang udah mau selesai. Ya, gold ya tadi ya. Yang pertama saya jelasin gold ini ya. Coba kita pasang Bollinger. Oke, trend. Kemudian
Bollinger Band, ya. 20 ya periodnya. Nah, Bapak bisa lihat Pak Sinaga ya, dengan Bollinger ini tadi di H4, ini kan kelihatan apa namanya, pin bar, ya. Ini saya gedein, ya. Nah, ini sudah jauh keluar dari Bollinger. Jadi kalau sudah jauh keluar dari Bollinger, maka prediksinya dia akan masuk kembali ke sarangnya. Jadi kombinasi dengan Bollinger ini bagus. Kita bisa tahu karena Bollinger ini kan jadi kayak batasan ya. Jadi kayak rumahnya, misalnya contohnya ini ketika turun gitu, pentok bawah dia naik gitu ya. Nah, kalau misalnya keluar dari Bollinger, ini akan masuk lagi gitu kan ya. Nah, ini juga kan sempat keluar lagi, masuk lagi gitu. Jadi nggak akan pernah jauh-jauh banget ya grafik itu ada di luar Bollinger. Nah, kalau ada kayak begini, oh ini udah jauh nih keluar Bollinger, pin bar lagi, berikutnya naik gitu kan. Ya, apalagi setelah sampai atas ini terus Bollinger yang ngebuka ya, berarti kan kayak pintu dibuka gitu ya. Jadi nggak mentok, karena pintu dibuka bisa keluar, terusin gitu pergerakan harga. Nah, kalau kita lihat ini engulfing ya, dia sempat naik, oh ini udah dekat area atas nih, terus kemudian turun, ya kan? Oh ini menyelimuti nih, diselimuti, berarti pergerakan selanjutnya turun ini, ya mendekati arah Bollinger bawah. Nah, karena dia ada di dalam Bollinger, ininya nggak ngebuka, jadi kita tahu, oh dia cuma satu candle dulu, habis itu koreksi dulu, kayak begitu. Jadi, dengan Bollinger ini jadi tahu apakah dia langsung teruskan penurunan, ataukah bisa koreksi dulu. Ya, jadi sangat membantu kalau ditambahkan dengan Bollinger. Nah, ketika pintu bawah ini ngebuka, dia masih ada di bawah, antara Bollinger tengah dan bawah, pintu dibuka, dia turun lagi, ya dia semakin turun. Ya, jadi kita tahu. Oke, Ya. itu acara sudah setengah 9 lewat nih Pak, mungkin bisa kita tutup. Tapi penjelasan semuanya nanti bisa juga didapatkan oleh Sobat Traders Bapak Ibu dengan bergabung di dalam Forex Impro Premium ataupun Forex Impro Free-nya. Yang mungkin yang bisa dibantu jelaskan Pak Lindo adalah bagi yang masuk ke member premium nih Pak, mungkin bisa dijelaskan buat Bapak Ibu yang sudah bergabung Pak. Oh ya, untuk masuk ke premium, Sobat Trader sekalian bisa di situ trading bersama-sama ya, lebih banyak sinyal-sinyal yang didapatkan gitu dibandingkan hanya di community. Terus juga bisa sambil bertanya juga ke analis, misalnya lagi trading ini gimana nih, diterusin atau enggak gitu, kira-kira batasannya sampai mana ya, jadinya lebih jelas. Nah, di situ juga malah sambil belajar juga gitu ya, karena ya biasanya kalau misalnya ikut kursus gimana itu bayar 20 juta, 40 juta sama orang asing gitu, 40 juta. Nah, di sini bisa sambil belajar gitu, learning by doing sambil trading kayak begitu. Akhirnya lama-lama ya bisa mengerti bagaimana membaca arah pergerakan seperti itu. Ya betul, begitu ya Bapak Ibu Sobat Traders, penjelasan dari Pak Lindo mengenai bergabungnya ke member daripada Premium Signal ya, yang mendapatkan signal langsung edukasi bersama dengan analis live trading, mungkin juga update pergerakan market ya, dan analisa teknikal maupun fundamental. Jadi banyak banget yang Sobat Traders bisa dapatkan. Oleh itu, kalaupun mau bergabung di Premium itu mudah saja. Jadi bisa bergabung dengan buka akun di Java Global Future, di mana tadi ya Java Global Future memiliki tipe akun yang low spread ya, dan juga disebut tadi akun Prime. Kalau ingin detailnya, Sobat Traders atau Bapak Ibu bisa menghubungi itu di nomor 0813 8072 5502. Saya ulangi sekali lagi, 0813 8072 5502. Di mana kalau di Java Global Future untuk proses deposit dan withdrawal-nya juga mudah dan sangat cepat.
Oke, terima kasih untuk Sobat Traders atau Bapak Ibu yang sudah bergabung. Acara kita webinar selanjutnya itu pada tanggal 3 Februari 2021 pada jam yang sama. Ini kita akan lihat sebentar ya temanya ya Pak. Bisa dilihat juga tema kita di minggu depan ya Pak. Mungkin ini saya sudah terlihat ini tema kita pada minggu depan tanggal 3, yaitu rahasia sinyal perubahan tren dalam trading forex dengan hasil maksimal, itu dengan Pak Suwandi ya. Kemudian di minggu berikutnya itu ada lagi, bentar ya, saya live trading ya Pak. Mungkin Sobat Traders bisa ikut juga di acara live trading kami yang kami adakan setiap hari Senin ya, setiap hari Senin itu dengan Pak Suwandi, yaitu dengan teknik trading trimap. Kemudian untuk di hari Rabunya kita juga bisa itu dengan Pak Lindu juga. Nanti ini kalau dengan Pak Lindu itu dengan teknik trading Stodax ya Pak. Ya Pak Lindu ya. Ya. Oke. Kemudian yang untuk di hari terakhir Jumat ya mungkin tadi dengan ini ya, hari Jumat itu dengan Pak Michael Yudi. Itu dengan trading dengan teknik trading BTS-nya. Jadi Sobat Traders bisa bergabung kembali dengan kami pada event pada hari Jumat nanti dalam acara live trading. Oke, sekian dulu untuk acara hari ini, malam hari ini. Sampai kita bertemu lagi pada minggu depan. Tetapi jangan lupa acara ngopi bareng juga berlangsung di YouTube channel kami ataupun Penpet Forex Impro. Bisa juga Sobat Traders atau Bapak Ibu ikuti dengan mengikuti tayangan daripada acara ngopi bareng. Demikian acara malam hari ini. Sampai bertemu kembali pada hari Jumat minggu depan atau hari Rabu minggu depan. Selamat malam. Selamat malam. PT Java Global Futures merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menyediakan sarana dan pelayanan transaksi produk keuangan dan komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif. Visi menjadi sebuah perusahaan pialang terbaik yang memberikan pelayanan luar biasa kepada klien-klien kami yang semakin meningkat di pasar domestik dan internasional. Misi untuk menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah diakses dan layak bagi semua investor. Izin dan legalitas Bapepti, JFX, dan KBI. Produk multilateral dan produk SPA. Menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia. Keamanan dana nasabah. Memberikan fasilitas edukasi melalui webinar, training, dan forex jarak jauh. Memberikan news dan analisa setiap hari. Mari bergabung dengan Java Global Futures. Halo Sobat Traders, pernah punya masalah dalam bertrading atau bingung mau trading dari mana? Yuk join di komunitas Forex Impro. Dengan bergabung bersama kami, Anda bisa mendapatkan full support dari kami, mulai dari informasi forex setiap harinya, lalu ada webinar di setiap minggunya, dan tidak kalah penting, sinyal terbaik dari analis-analis kami di setiap harinya. Untuk bergabung bersama kami, Sobat Traders tinggal klik link di bawah, lalu akan muncul halaman seperti ini. Sobat Traders tinggal klik pendaftaran member baru, lalu akan dimintakan untuk share kontak Sobat Traders. Sobat Traders tinggal klik share kontak, lalu akan dikirimkan link untuk bergabung bersama kami. Selamat datang di Forex Info.
trading terus bersama kami, profit terus bersama kami, trade by yourself and safe trading. Kita mau lihat ini arah pasar mau kemana ya, kita bisa mau perkirakan level D-nya itu sampai di mana. 10 ini, oh ini nih rata-rata deket sini nih, ini terendahnya nih hampir sama nih. Di sini kita pasang coba garis horizontalnya. Jadi kemunculan pin bar ini ya Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan signal untuk reversal. Ini akan saya paparkan mengenai cara saya nanti hari Rabu untuk live trading ya, menggunakan metode Stodax yaitu stokastik dan ADX ya. Nah, contohnya di sini kita bisa melihat bahwa tren ini ada sudah jenuh jual, ada kemungkinan untuk turun ya. Tapi di sini kita sudah lihat dibantu dengan zigzag juga ya. Jangan lupa dan jangan ketinggalan. Mari trading bersama saya, Lindu Sang. PT Java Global Futures merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka terbaik